mengganggu waktunya, jadi saya akan melakukan beberapa wawancara kepada Bapak terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah ketika ada beberapa permasalahan, nah itu seperti apa pengambilan keputusannya. Nah, untuk yang pertama itu Pak, terkait bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak, seperti apa gitu Pak? Oke, terima kasih Bu Trinurul Bajaratun. Terkait dengan pengambilan keputusan itu memang harus dilakukan seorang pemimpin dimanapun dia berada, yang sering kita sebut sebagai professional judgment ya. Artinya seorang pemimpin memang harus mampu memberikan keputusan secara profesional. Tentunya keputusan itu pasti didasarkan kepada fakta-fakta yang ada, informasi yang ada dari berbagai pihak, sehingga kita mampu memutuskan itu. Nah, tentunya adalah bagaimana kita mampu mengumpulkan data-data itu, baru kita bisa memberikan satu profesional judgment itu saja. Kemudian ini Pak, bagaimana menjalankan keputusan yang ada di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, misalnya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Oh iya, yang sama-sama benar gitu. Iya. Itu pasti tidak mudah, masalah itu tidak mudah, karena ada kalanya keputusan itu tidak mungkin akan menyenangkan semua pihak. Inilah kembali lagi yang saya sampaikan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan profesional judgment itu. Terkait dengan itu, kalau di sekolah bagaimana kita bisa terfokus kepada kepentingan siswa. Keputusan yang dialami adalah biasa kasus-kasus yang ada di sekolah. Misalnya ada anak yang sering tidak masuk, anak yang sering terlambat. Sebagai orang yang bijaksana, saya kira semuanya sama. Pasti kita akan melihat akar masalah yang ada, kenapa anak-anak seperti itu. Kita tidak bisa menjudge anak itu melakukan kesalahan, tapi akar masalahnya harus kita lakukan terlebih dahulu, harus kita identifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi pada anak-anak tersebut. Saya kira. Jadi itu tadi langkah prosedurnya ya Pak, identifikasi dulu ya, ya Pak. Harus kita identifikasi sampai dulu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi itu Pak? Ya, jadi kasus-kasus yang muncul seperti itu biasanya terjadi di SMA 1 Metro itu adalah anak sering terlambat, beberapa anak yang tidak masuk itu. Bagi kita adalah kita dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dengan melibatkan kawan-kawan dari tim kesiswaan maupun tim kurikulum. Jadi kawan-kawan di tim kesiswaan yang dikoordinator oleh wakil kesiswaan itu akan mencari informasi terkait dengan masalah itu. Kan kawan di tim kurikulum, ya kenapa kok itu terjadi sering meninggalkan pelajaran, itu harus kita identifikasi. Kemudian setelah itu, kalau saya memang akan melibatkan untuk memutuskan sesuatu yang memang dilematis, itu melibatkan stakeholder, terutama adalah dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada orang tua siswa. Jadi kita tidak bisa serta-merta memutuskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Itu satu. Kemudian dengan melibatkan guru BK akan melakukan home visit. Kenapa anak kok terlambat? Kenapa anak jarang masuk itu? Nah, dari data-data itu sebagai referensi kita untuk pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan yang penting karena itu substantif, maka kita akan berkoordinasi dengan ketua komite. Ya, karena itu perwakilan orang tua. Jadi ketua komite, apa masukan ketua komite? Misalnya kita kan setiap pelanggaran ada poinnya. Anak itu sudah melebihi angka poin. Kita tidak bisa langsung memberikan jas anak harus dikeluarkan, tidak bisa seperti itu. Tetapi harus
berkomunikasi dengan pengurus komite untuk memberikan langkah terbaik. Apakah kita masih mampu untuk membina atau tidak? Itu yang perlu komunikasi seperti itu. Ya. Oh iya. Jadi, Kemudian tantangannya ada Pak? Pernah tantangan dari langkah yang Bapak lakukan itu ada? ya tetap ada namanya sanksi itu kan, namanya sanksi ya, itu pasti ada tantangan. Bagi anak yang kita putuskan yang tidak menguntungkan bagi pihak orang tua, pasti kita akan mendapatkan tantangan, itu pasti. Tetapi sebelum muncul tantangan itu, maka kita perlu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pengurus komite, langkah terbaik, solusi apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah anak itu. Sehingga orang tuanya pun sudah ada komunikasi dengan kita untuk menjelaskan permasalahan yang ada, sehingga orang tuanya paham terhadap masalah yang terjadi. Oh iya, iya. Kemudian untuk ini Pak, untuk tata kelola atau tata kala atau jadwalnya, biasanya ada jadwal tertentu enggak untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada atau dalam mengambil keputusan itu? Ya, untuk pengambilan keputusan atau professional judgment itu yang kita lakukan nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalnya ada permasalahan, nanti dari pihak BK dan wali kelas itu akan memanggil orang tua sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan dari BK itu, bimbingan konseling, para wali kelas dan tim kesiswaan. Artinya kan permasalahan kan tidak bisa terjadwal. Permasalahan itu kondisional, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita ya. Kalau terjadwal nanti berarti kita menjadwalkan masalah. Iya, Tidak seperti sekali. itu. Jadi kondisional dan harus selesai gitu ya. Kondisional, tapi kita tetap tanggap, cepat diatasi dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mengalami kepentingan. Terutama adalah orang tua. Itu sangat penting sekali. Karena itu riskan sekali. Ini kalau masalah saya yakin di semua sekolah pasti ada. Cuman bagaimana kemampuan kita untuk menyelesaikan, untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Itu saya kira itu. Yang penting tidak merugikan siswa. Nah, ini keputusan Betul bijak sekali, itu. betul sekali Pak. Yeah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus seperti ini Pak? Iya, pasti ada. Kepala sekolah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Karena sekolah itu kan sebuah institusi, sebuah lembaga pendidikan. Maka harus ada tim yang bisa bekerja dan kooperatif terhadap masalah yang ada. Karena permasalahan siswa, maka menggunakan tim dari kesiswaan itu tadi. Tim kesiswaan di situ juga akan ada tim dari guru bimbingan konseling, itu yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena sumber informasi juga dari kawan-kawan itu ya. Nah, dari kawan itu ada informasi tentang permasalahan anak, kawan-kawan juga turun di lapangan, cross check langsung, komunikasi dengan pihak keluarga. Nah, baru mereka melaporkan kepada kita bagaimana mencari solusi yang terbaik sehingga siswa tidak dirugikan, tapi pihak sekolah atau kelembagaan ini juga tidak terganggu. Jangan sampai siswa tidak rugi, tapi justru membawa virus baru terhadap kenakalan remaja. Itu saya kira ya tidak fair juga gitu. Artinya bahasanya mudah sebenarnya. Untuk mengatasi masalah adalah bahasanya saling menguntungkan. Siswa diuntungkan, sekolah sebagai lembaga pendidikan juga merasa tidak terganggu dengan anak itu sehingga masalahnya bisa dituntaskan. Iya, luar biasa sekali Pak. Iya. Jadi kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik ya Pak, bisa dipetik mungkin dari Bapak, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang dilema etika kali ini Pak? Iya, kalau pengalaman setiap ada kejadian itu merupakan pengalaman setiap kejadian. Karena permasalahan mungkin masalahnya sama, tapi cara penyelesaian juga harus berbeda. Karena berbeda sosiokultural, berbeda etnis, berbeda akar masalah yang dialami oleh siswa. Itu kita dibutuhkan kemampuan manajerial seorang pimpinan untuk mengambil solusi yang seperti itu. Maka pengalaman bagi kita, semakin ada permasalahan di siswa, itu merupakan pengalaman yang berharga bagi kita untuk mampu menyelesaikan permasalahan. Sekali lagi, tidak ada yang dirugikan. Nah, itu tidak ada yang dirugikan. Itu kuncinya di situ.
Iya, ya. Jadi artinya ya variasi permasalahan itu yang menjadi pembelajaran untuk permasalahan berikutnya ya Pak ya. Betul, Tentunya. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah mendapatkan wacana gambaran bagaimana Bapak pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini terkait beberapa hal, dan tentunya semua kepala sekolah pastinya menghadapi itu ya Pak. Pasti menghadapi itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Iya. Awet yang sudah membantu saya terkait dengan hal-hal bagaimana pengambilan keputusan, jadi memberikan wacana ke saya gitu. Terima kasih banyak Bapak atas wawancaranya hari ini. Matur nuwun, terima kasih Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tri Nurul Fajaratun. Ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Jadi saya akan melakukan beberapa wawancara kepada Bapak terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah ketika ada beberapa permasalahan. Nah itu seperti apa pengambilan keputusannya. Nah, untuk yang pertama itu Pak terkait bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak. Seperti apa gitu. Oke, terima kasih Bu Tri Nurul Fajaratun. Terkait dengan pengambilan keputusan itu memang harus dilakukan seorang pemimpin dimanapun dia berada, yang sering kita sebut sebagai professional judgment ya. Artinya seorang pemimpin memang harus mampu memberikan keputusan secara profesional. Tentunya keputusan itu pasti didasarkan kepada fakta-fakta yang ada, informasi yang ada dari berbagai pihak, sehingga kita mampu memutuskan itu. Dan tentunya adalah bagaimana kita mampu mengumpulkan data-data itu, baru kita bisa memberikan satu profesional judgment itu. Kemudian ini Pak, bagaimana menjalankan keputusan yang ada di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, misalnya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Oh iya. Yang sama-sama benar gitu misalnya. Iya. Itu pasti tidak mudah, masalah itu tidak mudah, karena ada kalanya keputusan itu tidak mungkin akan menyenangkan semua pihak. Inilah kembali lagi yang saya sampaikan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan profesional judgment itu. Terkait dengan itu, kalau di sekolah bagaimana kita bisa terfokus kepada kepentingan siswa. Keputusan yang dialami adalah biasa kasus-kasus yang ada di sekolah. Misalnya ada anak yang sering tidak masuk, anak yang sering terlambat. Sebagai orang yang bijaksana, saya kira semuanya sama. Pasti kita akan melihat akar masalah yang ada, kenapa anak-anak seperti itu. Kita tidak bisa menjudge anak itu melakukan kesalahan, tapi akar masalahnya harus kita lakukan terlebih dahulu. Harus kita identifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi pada anak tersebut. Saya kira. Ya, jadi itu tadi langkah prosedurnya ya Pak, identifikasi dulu. Iya, ya, harus kita identifikasi sampai. dulu. Nah, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi itu Pak? Ya, jadi kasus-kasus yang muncul seperti itu biasanya terjadi di SMA 1 Metro itu adalah anak sering terlambat, beberapa anak yang tidak masuk itu. Bagi kita adalah kita dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dengan melibatkan kawan-kawan dari tim kesiswaan maupun tim kurikulum. Jadi kawan-kawan di tim kesiswaan yang dikoordinator oleh wakil kesiswaan itu akan mencari informasi terkait dengan masalah itu. Kan kawan di tim kurikulum, ya kenapa kok itu terjadi sering meninggalkan pelajaran, itu harus kita identifikasi. Kemudian setelah itu, kalau saya memang akan melibatkan untuk memutuskan sesuatu yang memang dilematis, itu melibatkan stakeholder, terutama adalah dengan
memberikan informasi terlebih dahulu kepada orang tua siswa. Jadi kita tidak bisa serta-merta memutuskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Itu satu. Kemudian dengan melibatkan guru BK akan melakukan home visit. Kenapa anak kok terlambat? Kenapa anak jarang masuk itu? Nah, dari data-data itu sebagai referensi kita untuk pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan yang penting karena itu substantif, maka kita akan berkoordinasi dengan ketua komite. Karena itu perwakilan orang tua. Jadi ketua komite, apa masukan ketua komite? Misalnya kita kan setiap pelanggaran ada poinnya. Anak itu sudah melebihi angka poin. Kita tidak bisa langsung memberikan jas anak harus dikeluarkan, tidak bisa seperti itu. Tetapi harus berkomunikasi dengan pengurus komite untuk memberikan langkah terbaik. Apakah kita masih mampu untuk membina atau tidak? Itu yang perlu komunikasi seperti itu. Ya. Oh iya. Jadi, kemudian tantangannya ada Pak? Pernah tantangan dari langkah yang Bapak lakukan itu ada? ya tetap ada namanya sanksi itu kan, namanya sanksi ya, itu pasti ada tantangan. Bagi anak yang kita putuskan yang tidak menguntungkan bagi pihak orang tua, pasti kita akan mendapatkan tantangan, itu pasti. Tetapi sebelum muncul tantangan itu, maka kita perlu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pengurus komite, langkah terbaik, solusi apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah anak itu. Sehingga orang tuanya pun sudah ada komunikasi dengan kita untuk menjelaskan permasalahan yang ada, sehingga orang tuanya paham terhadap masalah yang terjadi. Oh iya, iya Pak. Kemudian untuk ini Pak, untuk tata kelola atau tata kala atau jadwalnya, biasanya ada jadwal tertentu enggak untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada atau dalam mengambil keputusan itu? Iya, untuk pengambilan keputusan atau professional judgment itu yang kita lakukan nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalnya ada permasalahan, nanti dari pihak BK dan wali kelas itu akan memanggil orang tua sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari BK itu, bimbingan konseling atau bimbingan konseling, para wali kelas dan tim kesiswaan. Artinya kan permasalahan kan tidak bisa terjadwal. Permasalahan itu kondisional, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita ya. Kalau terjadwal nanti berarti kita menjadwalkan masalah. Iya, Kita tidak seperti sekali. itu. Jadi kondisional dan harus selesai gitu ya. Kondisional, tapi kita tetap tanggap, cepat diatasi dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mengalami kepentingan. Terutama adalah orang tua. Itu sangat penting sekali. Karena itu riskan sekali. Ini kalau masalah saya yakin di semua sekolah pasti ada. Cuman bagaimana kemampuan kita untuk menyelesaikan, untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Itu saya kira itu. Yang penting tidak merugikan siswa. Ini keputusan betul bijak sekali, itu. betul sekali Pak. Yeah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus seperti ini Pak? Iya, pasti ada. Kepala sekolah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Karena sekolah itu kan sebuah institusi, sebuah lembaga pendidikan. Maka harus ada tim yang bisa bekerja dan kooperatif terhadap masalah yang ada. Karena permasalahan siswa, maka menggunakan tim dari kesiswaan itu tadi. Tim kesiswaan di situ juga akan ada tim dari guru bimbingan konseling, itu yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena sumber informasi juga dari kawan-kawan itu ya. Nah, dari kawan itu ada informasi tentang permasalahan anak, kawan-kawan juga turun di lapangan, cross check langsung, komunikasi dengan pihak keluarga. Nah, baru mereka melaporkan kepada kita bagaimana mencari solusi yang terbaik sehingga siswa tidak dirugikan, tapi pihak sekolah atau kelembagaan itu juga tidak terganggu. Jangan sampai siswa tidak rugi, tapi justru membawa virus baru terhadap kenakalan remaja. Itu saya kira ya tidak fair juga gitu. Ya. Artinya bahasanya mudah sebenarnya. Untuk mengatasi masalah adalah bahasanya saling menguntungkan. Siswa diuntungkan, sekolah sebagai lembaga pendidikan juga merasa tidak terganggu dengan anak itu sehingga masalahnya bisa dituntaskan. Iya Pak, luar biasa sekali Pak. Iya. Jadi
kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik ya Pak, bisa dipetik mungkin dari Bapak, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang dilema etika kali ini Pak? Iya, kalau pengalaman setiap ada kejadian itu merupakan pengalaman setiap kejadian. Karena permasalahan mungkin masalahnya sama, tapi cara penyelesaian juga harus berbeda. Karena berbeda sosiokultural, berbeda etnis, berbeda akar masalah yang diambil oleh siswa. Itu kita dibutuhkan kemampuan manajerial seorang pimpinan untuk mengambil solusi yang seperti itu. Maka pengalaman bagi kita, semakin ada permasalahan di siswa, itu merupakan pengalaman yang berharga bagi kita untuk mampu menyelesaikan permasalahan. Sekali lagi, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Itu kuncinya di situ. Iya, ya. Jadi artinya ya variasi permasalahan itu yang menjadi pembelajaran untuk permasalahan berikutnya ya Pak ya. Betul, tentunya. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah mendapatkan wacana gambaran bagaimana Bapak pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini terkait beberapa hal, dan tentunya semua kepala sekolah pastinya menghadapi itu ya Pak. Pasti menghadapi itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Awet yang sudah membantu saya terkait dengan hal-hal bagaimana pengambilan keputusan, jadi memberikan wacana ke saya. Dan terima kasih banyak Bapak atas wawancaranya hari ini. Terima kasih Pak. Banyak pertimbangan tadi. Pertimbangannya satu, anak tidak memenuhi standar minimal yang diharapkan itu apa permasalahan itu harus dikembalikan. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ya tentunya pada saat kita mengambil keputusan itu kan pasti ada pro dan ada kontra ya, ada yang mendukung dan ada yang tidak. Namun kita jelaskan gitu mengapa saya mengambil keputusan seperti ini, seperti itu. Jadi supaya yang kita tidak menuntut untuk yang kontra itu langsung pro tidak, tapi pelan-pelan kita ini. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak